Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya bagian 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan di skip ya videonya anak-anak, ditonton sampai habis. Oke, kita akan flashback kembali tentang materi kita minggu kemarin. Jadi ini adalah magnet. Magnet itu punya kutub utara dan punya kutub selatan. Kalau magnet tersebut diletakkan dalam keadaan bergerak bebas, magnet itu akan selalu mengarah ke utara dan ke selatan. Jadi yang bagian utaranya akan mengarah ke utara, sedangkan yang selatannya juga mengarah ke selatan. Magnet, makanya magnet itu nanti digunakan jadi kompas karena dia bisa mengarah ke utara dan ke selatan bumi. Jadi jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnetik. Tapi kalau kita lihat materi kita yang kemarin tentang yang ini, jadi ini bagian selatan dan selatan apabila didekatkan atau ke kutub yang sama didekatkan dia akan menjauh. Ataupun ini kutub selatan, and ini utara ya, bahasa Inggrisnya utara north. Jadi kalau didekatkan yang berbeda kutubnya dia akan mendekat. Tetapi kalau misalnya ini, kemudian mengapa arah kompas utara juga mengarah ke utara? Bukannya harusnya dia tolak-menolak kalau utara dan selatan dengan selatan nih. Jadi penjelasannya seperti ini. Mengapa jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan? Di dalam bumi kita seolah-olah ada magnet batang yang membujur dari kutub utara sampai kutub selatan. Dengan posisi kutub utara magnet ada di kutub selatan bumi dan kutub selatan magnet ada di kutub utara bumi. Jadi misalnya ini bumi ada magnet nih di dalamnya kalau anak-anak lihat. Tetapi letaknya terbalik, posisinya seperti ini. Kutub utara bumi seolah-olah terdapat kutub selatan magnet. Jadi yang di ini bagian atas ini utara ya, bagian bawah ini selatan. Tetapi magnetnya itu bagian atas malah itu magnet yang selatan. Untuk yang bagian bawah, kutub selatan bumi seolah-olah terdapat kutub utara magnet bumi. Lalu, di sini kita akan perhatikan kembali bagiannya tuh seperti ini. Jadi ini buminya tadi, ini kita magnet jarum kompasnya. Jadi kalau misalnya kita taruh magnet jarum kompasnya itu akan mengarah seperti ini. Nah, jadi yang bagian merahnya ini yang utara, bagian yang birunya ini yang selatan. Dia itu yang bagian utaranya akan mengarah ke utara. Sedangkan di sini terdapat kutub selatan magnet bumi. Makanya dia tarik-menarik kan utara dengan selatan. Sedangkan yang di sini ini bagian kutub utara magnet bumi akan berdekatan dengan kutub selatan magnet dari kompasnya ini. Seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di bagian sini, dia itu letak magnet jarum kompasnya itu tidak benar-benar lurus di garisnya ini. Nah, ada sudutnya, dia membentuk sudut atau lebih miring bentuknya. Ini yang akan kita bahas di sini. Ada yang namanya tersebut sudut deklinasi. Nah, apa itu sudut deklinasi? Karena kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan kutub-kutub bumi, maka terbentuklah sudut deklinasi. Jadi seperti ini. Jadi jarum dari kompas ini dia tidak berhimpit dengan kutub pada bumi. Nah, dengan garis yang kuning ini, maka ada sudut yang terbentuk di sini. Sudut ini yang kita sebut dengan sudut deklinasi. Jadi kalau kita lihat lagi gambarnya seperti ini. Ini arah utara, arah selatan bumi. Ini garisnya sebenarnya. Harusnya magnet kompas itu dia harusnya lurus di sini. Nah, tetapi dia itu dalam keadaannya dia itu membentuk sudut seperti ini, miring, dia ada sudutnya. Nah, ini yang kita sebut dengan sudut deklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Adalah penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara dan selatan bumi yang sebenarnya. Jadi dia menyimpang sehingga terbentuk sudut.
Selanjutnya ada yang namanya sudut inklinasi. Sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi, maka terbentuklah sudut inklinasi ini. Jadi kalau tadi dia itu berdasarkan garis vertikalnya, kalau ini horizontalnya nih, nah seperti ini. Jadi ini sudut inklinasinya. Jadi kalau kita lihat seperti ini bentuknya. Nah, jadi kompas itu dia jarumnya ini nggak benar-benar datar dia, tapi dia miring. Nah, bagian ininya ke bawah. Jadi nanti ada sudut yang terbentuk. Nah, itu yang nanti disebut dengan sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal. Selanjutnya, kita akan membahas medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi, ini magnet dan ruang-ruang di antara ini yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet digambarkan berupa garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Jadi, N ini utara ya, bahasa Inggris utara. N, jadi arahnya itu menuju ke selatan. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetnya itu lemah. Jadi nanti kalau semakin banyak garisnya, dia itu menunjukkan medan magnetnya itu kuat. Kalau sedikit garisnya menunjukkan medan magnetnya itu lemah. Pola medan magnet dapat diselidiki dengan cara menabur besi di atas kertas karton dan di bawahnya diletakkan sebuah magnet batang. Jadi sebenarnya kalau kita sekolah kita bisa melakukan percobaan ini. Jadi ini ada sabuk besi dan di bawahnya kita taruh magnet. Kemudian ini kita dekatkan magnetnya. Lalu akan terlihat medan-medannya seperti ini. Pola garis-garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Apabila kita dekatkan kutub utara dan kutub utara. Kalau utara dan utara, dia kan sama, sejenis, jadi dia tolak-menolak. Jadi kalau di sini kita lihat arah garis gaya magnetnya itu saling menjauh. Seperti itu. Oke, dan utara itu arahnya keluar, sedangkan selatan itu arahnya masuk, seperti ini. Lalu, antara kutub selatan dan kutub selatan magnet. Ini juga sama. Dia itu tolak-menolak, tapi tolak-menolaknya itu arahnya masuk. Nah, jadi masuk ke dalamnya, ini masuk ke dalam juga, nggak saling mendekat mereka. Nah, dan yang ketiga, kutub utara magnet dengan kutub selatan. Ini baru mereka terjadi pergabungan nih. Dari utara ini mengalir menuju ke selatan. Oke. Lanjut kita masuk ke medan magnet pada arus listrik. Menurut Christian Ørsted, arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, yaitu dengan mengamati pergerakan jarum kompas pada saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik, yang kemudian percobaan ini dikenal dengan percobaan Ørsted. Arah medan magnet dan arah arus ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, menurut percobaan Ørsted ini, arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Untuk mengetahui arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi, kalau arah arusnya ke atas, seperti ini, ibu jarinya juga ke atas. Dan nanti, jari-jari yang lain itu akan menekuk ke arah dalam seperti ini. Arah panah yang mengelilingi kawat menunjukkan medan magnet sedang di sekitar kawat berarus. Jadi yang mengelilinginya ini adalah arah medan magnetnya tersebut dan arah ibu jarinya ini adalah arah arusnya. Jadi nanti tergantung arah arusnya juga seperti itu. Kalau arah arusnya ke bawah, arah ibu jari kita nanti akan ke bawah seperti itu. Oke, kita akan masuk selanjutnya adalah gaya Lorentz. Pada gaya Lorentz adalah gaya yang muncul pada kawat berarus yang berada di dalam medan magnet. Untuk melihat arah gaya Lorentz itu menggunakan kaidah tangan kanan. Caranya adalah jika ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan medan magnet, maka telapak tangan bagian dalam atau jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi caranya seperti ini. Jadi kalau yang I ini ke atas ini, I itu adalah arus listrik. Kemudian yang untuk telunjuknya itu adalah medan magnet. Sedangkan nanti boleh
telapak tangan bagian dalam atau jari tengah itu adalah gaya Lorentz. Untuk mengetahui besar gaya Lorentz, jadi besar gaya Lorentz ini sebanding dengan kuat medan magnet, panjang kawat, dan kuat arus listrik. Rumusnya itu adalah F sama dengan B dikali I dikali L. F itu sama dengan gaya Lorentz, ini satuannya N atau Newton, B yaitu kuat medan magnet, satuannya Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuannya Ampere, dan L panjang kawat, satuannya M. Jadi ini gaya Lorentz-nya lambangnya itu adalah F ya, karena gaya itu lambangnya adalah F. Ini rumus ini nanti akan lebih kita pelajari lagi di SMA. Oke, kita akan membahas mengenai aplikasi induksi elektromagnetik. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar salah satu cara membuat magnet itu dengan cara mengalir listrik. Itu disebut dengan elektromagnetik. Jadi kita akan melihat aplikasi-aplikasi elektromagnetik. Salah satu yang kita pelajari yaitu namanya transformator. Anak-anak pernah dengar kata transformator? Atau anak-anak pernah dengar kata transformer nggak? Nah, apa itu arti transformer? Nah, transformator ini arti katanya itu transfer ya, atau perubahan. Jadi transformator ini apa gunanya? Adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik, seperti listrik PLN, atau mengubah tegangan lah gunanya. Jadi dia itu bisa menaikkan dan bisa menurunkan. Oke, jadi listrik PLN yang dialirkan pada sutet atau saluran listrik udara dengan tegangan yang tinggi yaitu 20.000 volt. Nah, di sini peran transformator untuk mengubah listrik yang 20.000 volt ini menjadi listrik 220 volt yang dipakai di rumah. Ini adalah aliran listrik dari PLN ke rumah-rumah. Jadi aliran listrik yang dari PLN itu sebenarnya sangat-sangat tinggi. Nah, tetapi nanti untuk dialirkan ke rumah-rumah dikurangi dulu tegangannya itu. Nah, alat untuk mengurangi tegangannya itu namanya trafo, seperti ini. Jadi kalau nanti dari 20.000 volt dikurangi jadi 220 volt, itu udah kurang, nanti baru bisa dialirkan ke rumah-rumah. Oke, transformator itu ada dua jenis. Ada yang pertama namanya step up. Nah, step up nih artinya naik. Jadi transformator yang gunanya menaikkan tegangan. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, NP kecil dari NS. Nah, N ini apa? N ini artinya lilitan. Ya, P ini kepanjangannya adalah primer. Kalau NS ini lilitan juga, S-nya sekunder. Jadi jumlah lilitan, ini boleh lilitan aja ya, primer lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder. Jadi NP kecil dari NS. Selanjutnya, VP kecil dari VS. V ini adalah tegangan. Jadi V-nya yang P primer dan kecil dari tegangan yang sekunder. Tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Selanjutnya I-nya lagi. I ini adalah arus. Jadi ada arus primer dan ada arus sekunder. Tetapi arus primer lebih besar dari arus sekunder. Jadi kesimpulannya kayak gini. N-nya sama V-nya itu lebih kecil, sedangkan I-nya dong yang besar ya. Jadi kalau kita lihat bentuk trafo itu seperti ini. Jadi nanti ada yang bagian sebelah kirinya ini dan sebelah kanan. Ini ada VP, tegangan yang primer, dan ini ada yang VS, tegangan yang sekunder. Jadi ini bagian yang primer, ini bagian yang sekunder. Nanti anak-anak ingat aja. Ini, bagian yang primer ini adalah bagian yang masuk, sekunder itu bagian yang keluar. Jadi, anak-anak untuk lebih mudah memahami, caranya kayak gini aja. Kita lihat aja lilitannya. Nah, mana yang lebih banyak? Lebih banyak yang akhir kan, berarti dia naik. Berarti dia trafo step up, seperti itu. Oke, kita bahas yang kedua, ada transformator step down, atau transformator kita singkat jadi trafo aja ya.
adalah trafo yang menurunkan nilai suatu tegangan, jadi down. Jadi dia yang menurunkan tegangan ini. Ciri-cirinya kebalikan dari yang tadi, NP-nya lebih besar dari NS. N-nya tadi jumlah lilitan primer lebih besar daripada jumlah lilitan yang sekunder. Selanjutnya V-nya tegangan. Tegangan yang primer lebih besar daripada tegangan yang sekunder. Selanjutnya I-nya arusnya. Arus yang di primer lebih kecil daripada arus yang di sekunder. Jadi arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Jadi kalau kita lihat di sini, gambarnya kebalikan dari yang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, lilitan yang pada primer ini lebih banyak daripada lilitan yang sekunder. Berarti dia adalah trafo yang step down atau dia yang menurunkan. Karena yang awal lebih banyak daripada yang akhir. Tegangannya juga seperti itu. Tegangannya itu lebih besar juga yang awal daripada yang akhir. Yang terbalik cuma arusnya. Kalau arus lebih kecil malah yang awal dibandingkan yang akhir. Jadi arus ini ingat aja dia yang beda sendiri seperti itu. Ingat lagi ya, kalau primer itu masuk dan sekunder itu keluar. Oke, ini contoh-contoh transformator. Jadi kalau tadi kita lihat transformator itu besar ya, sebenarnya ada juga yang kecil. Misalnya kayak di laptop itu juga ada, tapi ukurannya kecil untuk nanti menurunkan tegangan. Ada juga yang ada pada charger. Ini transformatornya nanti mengubah tegangan yang masuk untuk bisa mencas HP kita, seperti itu. Oke, kita akan mempelajari rumus transformator. Kita sudah belajar transformator ini dan rumusnya seperti ini. Nah, jadi rumusnya adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Jadi yang beda kalau yang lain untuk V dan N itu yang di atasnya P. Sedangkan yang ini beda sendiri kan kata Ibu, yang di atasnya S. Jadi selanjutnya ini Ibu jelaskan Vp adalah tegangan primer, Vs adalah tegangan sekunder, satuannya sama-sama volt, kemudian Np adalah lilitan primer dan Ns lilitan sekunder. Kemudian Ip adalah arus primer, Is arus sekunder, satuannya sama-sama dalam ampere. Ini gambarnya tadi ya. Ini untuk yang apa tadi? Coba kalau yang ini lilitannya lebih sedikit kan yang di awal dibanding yang akhir, ini berarti dia step up menaikkan. Kalau yang ini yang di awalnya lebih banyak dibandingkan yang di akhir, ini berarti step down dia. Oke, tetapi rumusnya nanti yang digunakan tetap sama walaupun dia step up ataupun step down. Secara ideal transformator merubah energi pada lilitan primer ke lilitan sekunder kecuali dinyatakan lain pada soal. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu. Cara mencarinya itu nanti ada rumus efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer kali 100%. Efisiensi itu nanti lambangnya dengan seperti ini, mu namanya. Tulisannya kayak gini ya, sama dengan PS per PP kali 100%. Atau kalau kita nanti jabarkan lagi, rumus P ini adalah tegangan dikali dengan arus, maka rumus dari efisiensi itu adalah sekunder dikali arus yang di sekunder per tegangannya di primer kali arus yang di primer dikali 100% nantinya. Oke, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Tegangan yang masuk pada transformator itu sebesar 220 volt. Bila banyak lilitan pada kumparan primer adalah 500 lilitan dan kumparan sekunder adalah 5000 lilitan, hitunglah tegangan yang keluar dari kumparan sekunder. Nah, ini untuk memudahkan kita bikin diketahui dulu. Ini Ibu pisahkan antara primer dan sekundernya, ada apa aja yang diketahui nih. Untuk primer diketahui tadi tegangan yang primernya atau lambangnya Vp yaitu 220 volt. Untuk yang sekunder diketahui juga nggak tegangannya? Nggak diketahui ya, jadi kita bikin titik-titik dulu. Selanjutnya untuk yang lilitan yang primer diketahui ada 500 tadi. Sedangkan lilitan yang sekunder itu ada 5000. Lanjut. Yang ditanya lagi, nggak ada lagi yang diketahui, masuk yang ditanya. Yang ditanya adalah tegangan pada keluar. Keluar ini tadi yang sekunder, titik-titik berapa nih? Kita
kita jawab di samping ya. Rumusnya kan tadi ini, VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Tapi karena di sini kita punya hanya V dan N, tidak ada I, jadi kita pakainya rumus yang ini dong. Nah, ini nggak kita pakai dulu. Lalu kita tinggal masukkan aja nih angkanya. VP-nya tadi 220. VS-nya belum ada, kita tulis VS. Selanjutnya di sini NP-nya ada 500, NS-nya ada 5000. Jadi kita masukkan angka-angkanya tersebut. Selanjutnya di sini kita lihat, kita bisa mencoretnya. Ini kalau dicoret sama-sama, ini tinggalnya seperti ini, 220 per VS, ini belum ada kita coret, jadi kita tulis lagi sama dengan, ini kan tinggalnya 1, di bawahnya 10. Jadi kalau misalnya kita kali silang, seperti ini yang 10 dikali silang dengan 220, sedangkan yang VS dikali dengan di atas. Jadi kali silang namanya dengan satunya ini ya. Lalu ini kita dapatkan 10 kali 220 adalah 2200 sama dengan VS, atau VS adalah 2200 volt. Oke, kita masuk ke soal kedua. Sebuah trafo seperti gambar di samping, hitunglah besar tegangan primer. Nah, soal ini sebenarnya sama dengan soal yang pertama tadi, cuma bedanya dalam bentuk gambar, seperti itu yang dilihat. Tapi sebenarnya sama nih, kita bisa lihat VP-nya, ini yang ditanyanya ya, ini ada lilitannya, lilitan yang primernya berapa nih? 21. Kemudian ada lilitannya lagi, lilitan yang sekundernya ada 3 nih misalnya. Kemudian ada tegangan sekundernya itu 20 volt. Oke, kita tinggal masukkan ke diketahui kita. Ada yang primer, ada yang sekunder. VP-nya nggak diketahui, bikin titik-titik dulu. Kemudian VS-nya diketahui, ada 20 volt. Lalu NP-nya tadi 21, lilitan primer, lilitan sekundernya ada 3. Lalu di sini ditanya, yang ditanyanya itu adalah VP, tegangan primer. Tegangan primernya itu jawabnya rumusnya sama nih dengan yang tadi. Kita tutupin juga yang I karena belum ada yang I nih. Oke, selanjutnya ini. Kita masukkan di sini. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primernya adalah 220 volt. Nah, yang ditanyanya nih, tentukan tegangan pada lilitan sekunder. Kemudian yang B, jika arus yang mengalir pada lilitan primer 0,5 mA, berapakah arus pada lilitan sekunder? Dan yang C, tentukan jenis transformator. Lebih banyak ya, tapi sama saja nih caranya. Kita buat dulu primer sama sekundernya. Primernya itu tadi diketahui P. V-nya ada kan tegangannya. Tegangan yang di primernya 220 volt. Yang sekunder ada nggak? Ini yang ditanyakan, berarti masih titik-titik ya. Selanjutnya, N-nya. N yang di primer ada 300 lilitan, sedangkan yang di sekunder ada 30 lilitan. Selanjutnya, I yang di primer ada 0,5 mA. Nah, sedangkan I yang di sekunder itu yang ditanya nih. Nah, jika arus yang di sekundernya berapa? Ditanyanya ada V yang di sekunder, I yang di sekunder, dan jenis transformatornya. Kita cari satu persatu. Yang pertama dulu. Oke, rumus kita masih yang ini juga. Kalau untuk cari yang pertama berarti kita pakai V dengan yang N ini. Karena yang diketahui dua-duanya yang N kan. Oke, kita tutup lagi yang ini. Sama nih, 220 VP-nya, VS-nya belum diketahui. Sama dengan NP-nya tadi 300 per NS-nya 30. Ini sama-sama kita coret, hasilnya 220 per VS sama dengan 10 nih. Ini caranya itu, ini bisa anak-anak coret saja, nolnya sama-sama dicoret. Jadi nanti VS-nya ini kali silang ke sini, hasilnya ini 22 volt. Oke, itu berarti kita sudah dapat VS. Yang B selanjutnya, jadi kalau yang B ini yang ditanyakan adalah yang IS. Rumus kita tadi yang ini kan, VP per VS, NP per NS sama dengan IS per IP. Sebenarnya untuk cari I-nya bisa dari N-nya ini karena udah ada dua-duanya, atau dari V-nya juga bisa ya. Tapi di sini Ibu ambil dari N-nya saja kita cari. Jadi bagian yang ininya kita tutup, yang kemudian kita masukkan.
NP-nya 300, NS-nya itu 30, IS-nya ini yang dicari, IP-nya ada 0,5. Ini dicoret lagi, sisanya ini 10. Ini nanti dikali silang sama yang di bawah ini, 6 sama dengan 0,5. Jadi kita dapat IS-nya sama dengan 5 mA. Kita akan bahas jenis transformatornya, karena tegangan primernya lebih besar daripada tegangan sekunder, kemudian lilitan primernya lebih besar juga daripada lilitan sekunder, dan I primernya lebih kecil daripada I yang sekunder arusnya, maka dia termasuk trafo yang step down. Jadi yang ini lebih besar, ini lebih kecil, seperti itu. Jadi pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan background magnet bagi hewan. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi adalah burung, paus, dan ikan salmon. Mengapa pada saat bermigrasi hewan tidak salah arah atau tersesat? Padahal hewan itu tidak punya navigasi seperti kita atau GPS. Meskipun hewan tidak memiliki GPS, tetapi telah dilengkapi alat navigasi khusus yang dapat berfungsi sebagai GPS dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Medan magnet di dalam tubuh hewan. Biomagnetik adalah fenomena di mana di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fungsi lain medan magnet yaitu, yang pertama dapat membantu hewan menentukan arah migrasi, dua mempermudah upaya mencari mangsa, dan ketiga menghindari musuh. Beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Kita akan lihat satu persatu di sini. Yang pertama adalah migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta atau navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan oleh burung merpati pos. Burung merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hasil penelitian Comel tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati, ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Migrasi ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, ikan salmon melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi adalah 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan.
Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Migrasi lobster duri. Lobster duri merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dalam diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju laut lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Magnet dalam tubuh bakteri. Dalam tubuh bakteri magnetotaktik bakteria atau MTB terdapat organel atau komponen khusus yang disebut dengan magnetosom. MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang